Dit, kok lu ngikut sih? Kembali lagi di Moadit Momen Overthinking bareng Moy dan Adit. Ih, Dit, lu ngapain sih ngikut-ngikut? Lah, lu kan yang ngajak gua, Moy. Ya gua ikut lah. Emang sih, kebanyakan kehidupan kuliah tuh bukan hasil dari keputusan sendiri, tapi hasil keputusan kebanyakan ngetik gas di grup chat. Dasar orang FOMO. Welcome to Moadit, Momen Overthinking bareng Moy dan Adit. Tempat dimana kita bisa yepingin semua kefomoan kampus lo itu. Mulai dari lo FOMO ikut organisasi gara-gara temen lo itu, Atau mungkin bahkan ganti jurusan. Karena kalau kata teman lo sih, kalau masuk jurusan yang ini bakal gampang dapat kerja. ih parah banget tuh kalau udah sampai kayak gitu, itu udah FOMO final boss. Nah, tapi kalau lo udah merasa itu semua mirip sama lo, berarti lo udah bisa dipanggil puser nih, Dit. Hah? Puser? Apaan tuh, Moy? Perut. Bukan perut, tapi puser tuh kampus loser. Ih. Oh. Nah, makanya buat lo nih yang udah kayak gue puser deh, kayak gue kampus loser deh, dengerin podcast kita sekarang. Karena di sini kita bakal yepingin tentang kehidupan kampus lo yang FOMO itu. Bener banget. So, let's dive in. So, kali ini Moy, gue bakal bahas sesuatu nih terkait kupu-kupu. Ih, kupu-kupu. Kok tiba-tiba bahas kupu-kupu sih? Lucu banget. Emang bahas apa tuh? Kupu-kupu Jadi, apa? kan kalau biasa lah, kalau maba tuh kupu-kupu gitu. Kuliah pulang. Bukan, kali ini Apaan? gue mau umpamain kupu-kupu beneran. Oh, jadi bukan kuliah pulang, Bukan. tapi kupu-kupu beneran, kupu-kupu Iya, hewan. kupu-kupu hewan. Oh, jadi lu mau cerita tentang perumpamaan gitu ya? Iya. Biar gak menyinggung sebelah satu. Jadi gini, jadi kayak maba tuh kan udah ngelewatin nih masa kepompongnya di SMA gitu Moy. Terus di kampus ini tuh dia udah jadi kupu-kupu karena udah keluar nih dari kepompong itu di semester 1. Oke. So, dia harus cari sari bunga sendiri lah, alias ibaratnya itu mandiri gitu Moy. Kayak jadi si kupu-kupu ini tuh ada kayak maba gitu. Iya. Terus sari ini kayak manfaat gitu ya. Betul. Dan dia nyari sari tuh di bunga atau di taman. Di taman tuh kayak lingkungan atau organisasi atau proker atau apa gitu ya. Iya, terus Oke. kayak di kampus kan pasti banyak nih kupu-kupu yang udah pada berterbangan duluan. Kita sebutnya itu kupu-kupu senior, Moy. Kupu-kupu senior, maksudnya gua tuh. Maksudnya gua tuh karena gua cutting lo. Ya sebenarnya bisa dibilang kayak gitu juga sih, atau yang model-model mirip-mirip lo gitu. Jadi kayak ini menceritakan tentang elu dan tentang gua juga. Iya. Jadi Oke. buat para puser, lo harus dengerin Iya, cerita ini benar. sampai habis. Buat lo para calon puser juga nih yang mau masuk kampus dengerin. Oke, lanjut nih ya. Lanjut. Nah, pasti kan kupu-kupu yang baru keluar ini nih keliling lah di taman bunganya itu. Pasti ketemu juga dong sama tadi kupu-kupu senior itu. Nah, pasti sebagai kupu-kupu baru nih lu banyak cincong lah, atau biasa kata orang tewe-tewe gitu. TW-TW oke, karena dia tuh kayak penasaran gitu gak sih sama Iya. dunia si bunga Si ini, di taman bunga ini. ya. Nah, dia pasti nanya-nanya tuh sekalian, dan pastinya kupu-kupu senior ini tuh ngasih tahu juga sambil jadiin lo target regenerasi berikutnya buat jaga dan rawat taman bunga ini. Jadi kayak si kupu-kupu baru ini kan nanya nih ke kupu-kupu senior. Terus kupu-kupu senior ini melihat kupu-kupu baru terus kayak potensial buat jadi korban Iya, baru dia. Kayak lo gituin gua aja sih. Gue nggak gitu sih, itu kayak beda ya. Gue nggak gitu, gue bukan kupu-kupu senior jahat. Oke. Nah, terus lanjut nih, kupu-kupu Oke. baru ini nih kepancing kan, karena kupu-kupu senior ini tuh ceritanya kayak menarik banget dan juga penuh sugar coating gitu Mo. Kayak manis-manisnya doang ya yang diomongin. Iya, masa yang dikasih tau yang pet-petan tuh gak mau ikut-ikut. Iya juga sih, kan lagi mau mancing ya. Tapi Jadi ya sebenarnya padahal kalau misalnya dirasa-rasain tuh bisa bikin sayap lu tuh kalang kabut sendiri gitu Moy. karena kan kayak lu cuma kemakan omongan ya. Terus abis itu kupu-kupu senior ini kayak Ceritanya nawarin yang lu. bagus-bagus doang. Iya, yang bagus-bagus Nggak yang doang. ngasih tahu tuh kayak lu bakal Kalang kabut kayak gitu Iya. atau kayak bakal overwhelmed segala macam kan gitu. enggak ya. Terus ya akhirnya kupu-kupu baru ini tuh cobain tuh kata seniornya kayak cobain sari bunga A lah, sari bunga B lah, dan
awalnya tuh dia ngerasa enjoy nih ngejalin semuanya, kayak ya namanya juga baru masuk. Iya baru masuk kayak Pasti kayak kok seru sih. iya, terus kayak dia pasti Itu ngerasa seru. kayak ada pride gitu, kayak Iya. gue ikut banyak banget nih di kampus, terus teman-teman lu kayak ih lu keren banget join ini. Iya, Lu kayak masuk itu ya gitu-gitu. Iya benar banget lagi, terus kayak ih dasar lo si anak organisasi. Iya gitu. kayak ih Terus dia mah- lanyarnya ada banyak. Wih, kita. Terus dia akhirnya jalanin semua itu kan sambil nungguin metik hasilnya tuh. Terus sambil merjuangin lah, kayak disanggup-sanggupin gitu. Kayak ya udahlah, kayak padahal dia udah ngerasa kayak kayak gue butuh istirahat, kayak gue capek. Ya tapi nggak bisa, gue harus kuliah, Iya, gue harus kuliah. Gua tapi mau dia kayak gue harus kegiatan ya, rapat gak apa-apa, gue masih tahan, gue masih kuat. Padahal tuh enggak gitu. Cuman Moy baru 3 bulan pertama nih akhirnya langsung muncul tuh Apa? pikiran-pikiran yang menuin kepala dia, Moy, kayak Kayak gimana tuh? sebenarnya ini tuh apaan sih? Kayak ini tuh sebenarnya gue ngapain sih selama ini gitu. Ini nunggu-nunggu apa sih? Kayak mana nih hasil yang mau gue dapet gitu, kok gak Iya, dapet. terus kayak dia juga lah, emang ini bisa ya? Terus udah mulai tuh makin parah kayak sampai acara A sama B tabrakan nih. Waduh, bisa nggak ya gitu, udah mulai bentrok-bentrok nih, karena kan pasti kalau daftar tuh atau mau ikut tuh pasti nggak mikir dulu dong awal. Mikir, Iya, cuma pasti mikir, kayak tapi kayak mau juga. karena Iya, ada temen gue, Iya, ada ini temen temen gue gue beda mau. lagi. iya terus Gue kayak bisa duduk aja nih, udah aku ikut aja dua-duanya, padahal nggak bisa. padahal kayak lu tuh sebenarnya punya batasan sendiri. Iya, bahkan sampai dia tuh ngerasa kayak badannya tuh gila sendiri lah. Terus kayak taman bunganya tuh udah nggak kerasa kayak taman bunga yang indah, tapi udah mulai gelap lah, Moy. Jadi Terus, udah kayak nggak dapat manfaatnya gitu ya. iya, dia udah nggak bisa ngeliat keindahan taman itu. Terus kayak dan dia tuh ke tempat istirahatnya juga di pohon itu tuh cuma buat kedip doang lah ibaratnya gitu. Kayak cuman buat sebentar doang terus kayak udah gitu. Terus dia ngerasa kayak aduh ini tuh nggak ada habisnya gitu. Oke, jadi dia kayak ngerasa aduh ini nggak kelar-kelar, gue capek. Cuman tanpa dia sadar tuh ya, ternyata dia tuh bareng nih sama kupu-kupu baru lainnya gitu loh. Jadi dia udah sadar kayak gue tuh nggak sendirian gitu. Dia menemukan kupu-kupu baru yang senasib gitu ya. Iya, terus orang kan pasti dia nggak mau cerita dong, kayak gengsi lah, masa orang-orang tahu sih gue demot. Kayak kan kok gue padahal image dia kan awal udah bagus ya, kan ikut banyak kayak, organisasi. Iya, masa gue cerita gue demot nih di sini. Iya, kayak gue ternyata nggak bisa time management gue belum bagus. Cuman kayak karena udah nggak ketampung ya, Moy. Jadi dia kayak akhirnya maulah kebuka cerita dikit-dikit gitu, kayak keluarin isi kepalanya, dia curhat lah buat temen-temen. Terus temen-temennya kayak ngasih suportif gitu, dan dia tuh ngasih influence yang bagus gitu ya, affirmation positif gitu, Moy. Afirmasi yang positif gitu ke si orang yang ke si kupu-kupu baru ini. Terus Jadi kayak apa? Dia tuh ngerasa yakin lah kalau misalnya teman-temannya tuh bakal nemenin dia selalu gitu, sampai selesai gitu kan. Iya, terus akhirnya nemenin di saat-saat terpuruk lo, dan lu tuh jadi punya alasan gitu buat stay tetap di taman itu. Ini tuh banyak banget sih kejadiannya, kayak dulu juga gue tuh sempat terjebak di taman yang salah, terus kayak gue tetap lanjutin sampai akhir karena temen-temennya. Terus kayak temen-temennya support, terus kita kalau curhat tuh kalau gue curhat kesedihan gue, dia ngerti gitu sama curhatan gue karena kita tuh senasib gitu, kita tuh ngerti. Iya, kita nih sama kayak setumpah darah, udah kayak bangsa Indonesia. Setanah air. Betul banget. Kayak itu juga bisa dibilang sih kayak right person at the wrong place. Aduh, iya and lagi, at the bener wrong time gitu. Bener banget, itu kayak lebih sedih daripada relationship cinta-cintaan dan pacar-pacaran. Iya lagi. Menghancurkan hati. Soalnya kita tuh jadi suka kasihan sama teman kita kan, karena kan teman kita kalau kita curhat pasti teman kita curhat juga dong. Iya. Kita kasihan sama mereka, tapi kita juga kasihan sama diri kita sendiri. Ya cuman menurut lu itu actually good gak sih, Moy, buat stay gitu? Untuk stay karena Teman-teman yang lu yang asik itu tadi. Sebenarnya ya menurut gue sih oke-oke aja kalau misalkan lo emang masih merasa bisa bertahan. Cuman kalau misalkan lo udah ngerasa kayak ini benar-benar udah nggak ada manfaatnya sama gue dan bahkan udah bikin gue rugi gitu. Yeah. Jadi mendingan ya walaupun teman-temannya bagus ya lo leave aja dan coba cari taman baru yang lebih bagus. Tapi tuh gue nggak bisa, Moy, gue nggak bisa ninggalin teman-teman harus gue. bisa. Kayak gue ini people pleaser.
itu tuh nggak akan menyelamatkan lo malah akan terjebak di situ terus. Maksudnya kalau misalkan lu mau stay karena temen lo, karena lo kasihan sama temen lo, takut temen lo nya marah karena ditinggal sama lo, mending kayak lo kasihani diri lo sendiri aja deh. Sebenarnya tuh gue kayak mau stay itu karena temen gue doang kan, cuma Iya. organisasinya tuh makin lama tuh makin menyiksa gue gitu loh, kayak makin ada tuh project-project yang melebihi batas gue, Kayak gimana terus tuh? kayak bikin kantong gue kering atau bahkan itu nggak sih kayak danusan gitu. Oh iya ya, kayak lu proyekan atau danusan tapi kayak dapat duit, tapi ini duitnya di share sama organisasi, jadi kita Bahkan gue nggak nggak untung kalau Bahkan misalnya nggak untung. danusan. itu udah merugikan banget menurut gua ya. Buat lo nih para puser nih, take a note. Kalau udah kayak posisi kayak gitu, kayak lo udah rugi, terus juga rugi tapi teman-temannya masih stay, teman-temannya masih oke. Menurut gue sih kayak lo bisa mempertimbangkan untuk leave, karena itu cuman bakal buang-buang waktu sama buang-buang tenaga lo doang dan nggak ada hasil apa-apa gitu. Terus lu kira-kira pernah punya pengalaman kayak gue juga gak sih Moy? Apa cuma karena gue yang salah divisi atau salah tempat doang gitu? Sebenarnya ya kalau menurut gua dan kalau gua pribadi, gua juga pernah kayak gitu. Kayak Kayak gimana tuh? Coba dong ceritain sebagai kupu-kupu Kupu-kupu senior. Jadi lu tau ini gak sih kayak penonton bayaran gitu? Oh tahu kayak SCTV di TV-TV gitu. Iya, yang acara-acara kayak gitu. Nah itu biasanya gue pernah tuh beberapa kali. Terus lu dapet bagian kan, dapet duit nih. Tapi duitnya tuh biasanya ada yang dibagi dua sama organisasinya. Jadi kayak berapa persen buat organisasi lo, berapa persen buat lo. Cuman kalau gue waktu itu semuanya buat organisasi gue. Jadi kayak bener-bener apa ya? Kayak gue gak dapet apa-apa. Gue cuma dapet, ya udah ke tempat baru aja gitu. Sayang sama banget ya experience sih Moy, baru. padahal kayak waktu yang lu keluarin itu tuh bisa worth kayak yang seharga lebih dan itu buat diri lu sendiri gitu. Iya, makanya jadi kayak gue tuh suka ngerasa gue buang-buang tenaga, buang-buang waktu kayak gitu. Terus ya kalau misalnya awal-awal kan nih, itu kan masih banyak opsi nih kayak buat tempat lu berkembang gitu-gitu. Tapi gue tuh bingung gitu loh, kan nggak bisa dong langsung pergi gitu aja, jadi namanya nggak tanggung jawab. Iya juga sih. Ini tentang responsibility juga ya. Cuman sebenarnya kegiatan-kegiatan itu kan nguntungin dong buat kayak apa ya ibaratnya tuh buat CV gitu-gitu. Iya sih. Nah makanya kalau menurut gua, mungkin kalau misalkan lu udah ngerasa kayak ini organisasi udah nggak menguntungkan apa-apa untuk gue, coba lu kayak omongin dulu nih ke teman-teman lo atau ke kadif lo dulu, kayak kira-kira lo udah punya solusi nggak nih buat gua yang udah ngerasa gua nggak dapet apa-apa, gua udah rugi gitu di sini. Nah kalau misalkan si kadif lo ini kayak dan organisasi ini itu merespon dengan baik, mungkin lo bisa tetap stay. Tapi kalau misalkan responnya buruk, ya kata gue mending coba lo kelarin dulu nih tanggung jawab lo sebisa lo, terus baru lo pergi. Jadi kayak lo nggak sepenuhnya nggak responsibel. Berarti lu butuh inilah ya, kan kalau gue kan tipikal kalau yang ikut gitu tuh awalnya tuh nggak tahu gue tujuannya apa, jadi gue nyari tujuannya tuh sambil jalan. Sambil jalan gitu ya, gue juga gitu. Ya semuanya kayak gitu gak sih buat para puser nih? Ini pasti buat para puser. nanti calon puser. Calon puser dan para puser. Calon puser pasti bakal ngerasain kayak gitu, apalagi kan bentar lagi mau penerimaan baru nih buat para puser baru. Iya, aduh kita udah siap pantas banget lo harus dengerin podcast ini sampai habis biar lu tuh gak jadi puser tapi jadinya cafer. Cafer tuh apa lagi? Kampus achiever. Ada aja ya nih kita istilahnya. Oke. Terus cuman ya Moy, lama-lama tuh kan pasti misal nih gue tetap stay itu kan gara-gara temen gue tadi. Nah gue tuh malah makin ngerasa manfaat, tapi bukan dari taman bunga itu, tapi dari kupu-kupu lain. Jadi kayak pasti kupu-kupu kan paling saling sharing itu kan kayak ini enak nih buat lo deh gitu. Terus kayak lama-kelamaan tuh kayak diajak buat lomba gitu-gitu. Terus kayak lu tuh udah ketemu lah sama teman-teman lu yang potensial gitu buat lu tuh jadi juara, karena kan lu udah kerja keras selama ini tuh di tempat itu tuh hasilnya tuh walaupun nggak yang berupa material tapi kayak dia ngerasa kayak ada worth dan value lu naik gitu di tempat itu. Kalau menurut gue itu apa ya, mungkin emang jadi kita tuh jadi pengen bertahan terus kan, karena teman-temannya nih
support sistemnya bagus, terus juga nge-influence lu untuk melakukan hal-hal bagus dan kegiatan-kegiatan bagus yang bikin kita tuh jadi improve, jadi lebih baik. Dengan ikut lomba kayak tadi itu kan jadi bisa nambah CV lo kan, Iya. ya Dan itu naikin value dan Naikin value, jadi benar. masuk prime eranya dia gitu loh, kayak dia tuh tinggal nikmatin jerih payah dia dari yang dia bertahan tuh bersusah payah di tempat itu. Nah jadi temen-temen lu jadi kayak, ih keren, kita ajak aja nih, terus kayak makin ketemu dong, makin hari makin nyambung. Berarti kayak kita gini lah. kayak kita ini kita contoh nyata. Iya, contoh nyatanya. Terus Jadi, kayak apa? gue mau bilang buat para pusar kayak Apa nih dari kupu-kupu baru untuk calon pusar? penting banget buat lo pilih teman buat jadi friend influence in college lo, biar lu tuh nggak salah gaul dan tetap eksis tanpa krisis. Bener banget. Jadi kalau misalkan lu ngerasa tamannya udah salah, tapi lu jangan salah pilih kupu-kupu baru. Betul. Jadi coba lu punya standar untuk menentukan temen lu. Jadi jangan kayak apa-apa langsung ikut, apa-apa FOMO gitu. Dan lu tuh juga jangan langsung percaya apa Bener. kata kupu-kupu senior lu tuh harus kritis dan lu Bener. harus tanyain kayak yaudah dia kan nggak bagus-bagus langsung aja tanya yaudah Jelek-jeleknya kayak gimana? enggak, lu ngerasa kayak apa sih yang gak enak di sini, kayak Iya. kayak lu kan jujur gitu kan. Iya, jadi jangan langsung kemakan mentah-mentah gitu apa yang disampaikan sama orang yang nyampein ke lo gitu. Apalagi kalau apalagi kayak masih kupu-kupu baru tuh udah Iya. masih tahu kayak di sini bagus kok, itu jangan percaya. Iya, jangan percaya. Coba recheck lagi, research lagi. Kalau misalkan lo mau ikut satu kegiatan atau organisasi, lo research. Kira-kira cocok gak nih sama career path lo? Cocok gak sama CV lo? Betul banget. Gitu. Terus dan lu tuh harus tahu kapasitas diri lu juga. Bener banget. Jangan kebawa suasana lah sama orang lain. Terus lu harus tahu boundaries diri lo sama orang lain juga gitu, biar lu tuh kayak punya tetap jalanin tugas utama lo gitu untuk hidup. Jadi gak gitu stres banget gitu di kuliah. Terus sebelum itu juga harus punya tujuan, lo tuh udah mantepin dari Iya, awal, bener. jangan kayak gua tadi. Iya, jangan kayak si kupu-kupu baru tuh baru 3 bulan tapi dia udah kayak, aduh gue ngapain sih di sini Kayak gitu. ini buat apa sih? Nah, lu Iya. harus udah tahu dari awal biar lu tuh Benar. punya alasan bertahan tuh gak cuma karena teman lo doang. Iya, benar banget. Jadi lo juga bisa tahu nih arahnya kemana juga gitu. Karena lo udah punya tujuan dari awal, lo mau ngapain nih di sini gitu. Oke, jadi closing statementnya gimana nih Closing buat para statement. puser ini biar jadi caper gitu. Jadi biar bisa berkembang menjadi kampus achiever. Betul. Jadi kalau menurut gue ya intinya adalah lo harus punya lo harus tahu batasan diri lo, harus tahu kapasitas, harus berani juga kalau kayak berani untuk keluar dan berani untuk cari tempat baru. Terus juga jangan FOMO, jangan kemakan sama omongan orang juga. Jadi kayak kita harus pilih-pilih informasi-informasi yang datang ke kita biar kita nggak tersesat gitu di jalan yang salah. Betul. Kayak gitu. Makasih banget buat kalian yang udah dengerin. Benar. Jangan lupa dengerin kita terus di YouTube, Spotify, dan Instagram. Betul banget. Dan gue Moy. Ini Adit dari Mo Adit. Bye-bye. Bye-bye.